الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرج من ظلمات الوهم وتكرم في بدر الفهم وتوضح لما أشكل حتى يفهم إنك لا تعلم ولا عالم إنك أنت علام الغيوب يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربة اللهم ارزقنا علما وزين فهما وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah di kita kembali hadir di subuh yang berbahagia ini setelah menyempatkan diri hadir sebelum subuh untuk tahajud, beribadah, bermuamalah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan ajrabu ma yakunu al-rabb min al-'abdi fi jawfil lail. Wa istata'ta an yakuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Paling dekatnya jarak antara hamba kepada Allah di waktu malam itu adalah di pertengahan, di ujung akhir malam. Yang mana kata Rasulullah SAW, jika seandainya kau punya kemampuan untuk ingat kepada Allah saat itu, lakukanlah. Jadi kita ini kalau ingin mengadukan, mengeluhkan, paling indah itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tempat pengaduan yang paling indah, yang paling nikmat itu yaitu di waktu malam. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kita hidayah dan taufik, kita mampu menghidupkan malam, ya, kemudian bermunajat kepada Allah lagi di saat-saat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Kemudian alhamdulillah kita masih bisa bertahan di tempat ini, ya, untuk menunggu waktu isyraq. Kalau saya itu bukan Masjid Ikhwanul Muslimin, alhamdulillah kalau ada pengajian subuh, di subuh sana itu kita perempuan dan laki-lakinya tadarus. Jadi semuanya itu berlingkaran. Yang perempuan kita di belakang satir, laki-laki di depannya. Alhamdulillah tadarus, masyaallah. Yang satu baca, yang lainnya menyimak. Yang akhirnya tadi itu yang tak terbiasa membaca, yang waktunya masih belum kena, alhamdulillah betul kan. Subhanallah sampai waktu isyraq. Isyraq. Ya. Jadi kita memang harus biasakan untuk subuh itu jangan sampai, kalau bisa jangan pulang dulu kecuali ada darurat. Nunggu waktu isyraq, karena saya
Masya Allah, subuh ini bisa kita ketemui. Belum tentu subuh besok kita jumpa. Ya, makanya Allah kata apa? Ya, salatlah kamu seperti salat orang yang meninggalkan bumi. Salatul muwaddi. Salatlah kamu seakan-akan engkau itu akan meninggalkan tempatmu saat ini. Makanya kalau dah kita pahami seperti itu, ya tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kalau kita tahu, Masya Allah, ya bisa jadi salat subuh kita itu salat yang terakhir. Baik, dalam perjumpaan kali ini kita akan mengambil beberapa kalam mutiara ulama, ya, bagi bentuk nasihat kita semuanya. Kalau kita Tasawwuful Ibad, di sini dikatakan asyratun la tasluh bighairi asyrah. 10 anugerah tidak akan pernah sempurna, tidak akan menjadi maslahat kecuali dengan 10 anugerah yang lain. Jadi pemberian Allah tersebut tidak akan menjadi maslahat untuk dia kecuali telah mendapatkan 10 lagi. Apa itu? Yang pertama, al-'adlu bighairi wara'. Orang diberikan Allah akal tapi tidak ada wara'. Apa itu wara'? Ulama mendefinisikan wara' itu adalah tarkul syubhat khawfan min al-wuqu'i muharramat. Meninggalkan hal yang syubhat, khawatir terjebak dengan yang namanya keharam. Contoh, Masya Allah, syubhat itu apa? Syubhat itu yang belum jelas daripada statusnya. Contoh, misalnya di masjid ini ada sendal yang mana masjid itu mempersiapkan untuk jamaah wudhu. Kita yang baru datang tidak tahu sendal ini sendal dari masjid atau sendal orang. Kan begitu. Berarti sendal ini masih syubhat, masih belum tahu statusnya. Ya. Bali dah tahu, bali jamaah sini dah tahu ini sendal masjid dipersiapkan untuk. Nah, kita yang belum tahu statusnya ini, ya lebih berhati-hati menggunakan itu sendal. Kenapa? Belum jelas statusnya. Contoh juga yang lain, ada orang, situ kadanya ada orang beri duit. Ini orang baik, beri duit, memberi apa hadiah, Masya Allah. Kemudian memang ketika dia tak waktu calon pun hayat orang baik, orangnya baik. Nah, pas waktu memberi orang ini pas tak pilih besok. Dia tidak bilang apa-apa, memberi ya, Masya Allah. Nah, kalau kita mengatakan, wah ini Masya Allah, Anda dah respect sama dia, Anda bakal pilih dia. Cuma kalau seperti ini, seakan-akan ada keraguan. Yang seperti ini, ya akan lebih bagus, ya dia hindari. Dia hindar. Kenapa? Tidak tahu tujuannya ini apa, ya. Menghindari ikhtiyatan. Walaupun yang beri itu memang sebelumnya memang sering beri. Kan begitu. Nah, itu namanya Masya Allah wara'. Makanya saya tidak pas betul ada bahasa Masya Allah, ambil uangnya jangan pilih orang. Ya. Ambil duitnya jangan pilih orang lah itu. Ya. Yang seperti ini tidak baik. Kita sebagai seorang Muslim, seorang harus punya wara'. Ya. Tapi Masya Allah, kita tak minta dia beri. Masya Allah, kalau itu ambillah. Kalau dia telah maksudnya itu ada syubhat. Nah, kemudian di akal itu takkan sempurna kecuali dengan wara'. Kemudian yang kedua, takkan sempurna amal kecuali dengan ilmu. Orang hebat, Masya Allah, ibadah, tahu-tahu tak punya ilmu. Contoh kemarin, saya ngajar di Masjid Jami. Subhanallah, saya lihat di jemaah itu ada yang memperban tangannya. Tangannya
Selesai daripada majlis ta'lim, saya panggil. Sekarang saya tanya, ente kan cara ini pakai korban nih, di bagian dan luka yang tempat wudhu. Macam mana yang terwudhu? Saya wudhu kan kata dia, wudhu ya. Terus kata dia, lagi gimana? Di atasnya beri tak kena air begini ya. Wah, itu ya, masya Allah kan ada darurat. Kan darurat. Pak Bu, bapak ini luka, pakai korban, pakai apa? Lukanya dia pun khawatir kalau kena air makin goyah, makin apa? Makin pakai boleh pakai korban. Ya, nah sekarang bagaimana cara wudhu yang benar agar bisa sholat? Maka kata ulama, caranya itu wudhu dulu seperti biasa. Pas di bagian luka tadi itu cukup kita kenakan air di permukaan saja, tak perlu kena sampai ini. Selesaikan seperti itu, berbesar. Pas waktu nanti Allahu Akbar, masuk waktu sholat, kita tayammum, menutupi kekurangan paham? Jadi tayammum. Zuhur lakukan itu. Kau tahu masya Allah asarnya, alhamdulillah tidak batal. Apakah kembali wudhu atau kembali tayammum? Wudhu tak perlu ulang lagi. Tapi tayammum ya. Kenapa tayammum itu hanya bisa digunakan satu kali? Makanya niat tayammum itu dengan niatnya wudhu. Kalau wudhu, nawaitul wudhu adalah fil hadas, untuk mengangkat hadas. Tapi kalau tayammum apa niat? Aku niat tayammum untuk memperboleh solat, untuk memperbolehkan solat. Dia tak mengangkat hadas. Tak mungkin, masya Allah, debu mana mungkin angkat hadas. Makanya dia tersebut dengan apa? Dengan tayammum memperbolehkan solat. Jadi begitu caranya. Ya, oh begitu, masya Allah. Berarti salah pada ni. Kalau itu dia kotor lah. Dia punya solat belum zebur. Jadi begitu cara-cara hal yang masya Allah, yang memang semua amal itu masih dalam ilmu. Ilmu pun buat amal. Saya itu Pak, masya Allah, sampai-sampai saya itu dalam urusan mencuci, tulang istri itu laundry. Saya pergi laundry. Setelah itu saya pergi laundry. Kemudian laundry itu saya ajarkan. Saya bilang sama laundry, cara mencuci baju yang najis. Jangan sekali-kali meletakkan air bareng dengan sabunnya. Begitu Pak Ustaz ya? Iya. Kalau ibu laundry baju orang yang najis, ya, keluarkan airnya, pas airnya itu pas tempat sabunnya keluar airnya, mengalir itu air yang kena sabun. Air sabun itu statusnya suci tapi tak mensucikan. Bagaimanapun banjirnya air sabun yang membahasai mengenangi mesin cuci, tak akan mengangkat najisnya baju. Caranya bagaimana? Tetap biarkan itu air sampai tanpa mengenai sabun, tanpa mengenai daripada wangi, air mutlak, air tok. Ya, sekiranya kapan? Sekiranya tersebut sampai menenggelamkan pakaian kita. Menenggelamkan pakaian kita. Nah, setelah menenggelamkan kita, barulah terakhir pakai sabun. Jadi begitu. Jangan sampai begitu truk air keluar. Rupanya tempat sabunnya ada sabunnya. Itu air keluar kena sabun. Nah, air sabun ini statusnya suci tapi tidak mensuci. Nah, ini hal yang begini-begini masya Allah juga perlu dipahami. Makanya laundry yang buka laundry, ya, harus paham. Kasihan orang kalau seandainya orang sholat tapi pakaiannya tidak suci, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dulu
Ya, di Pontianak itu banyak guru-guru yang kalau ngajar fikih itu betul-betul Masya Allah sampai dikatakan bahasanya halus. Yang detailnya dipraktikkan sampai dikatakan ada orang namanya Yamin halus. Ya. Kenapa? Ngajar itu sampai betul-betul detail. Dan nah ini semua bagian daripada amal yang berbarengan dengan ilmu. Ilmu. Ya. Cara semuanya lah, istinja yang benar, ya, cara wudhu yang benar. Ya. Makanya tidak ada satu kemaslahatan yang mana orang beribadah, beramal tapi tanpa ilmu. Apa ilmu? Makanya satu orang ibadah, ya, tapi dengan ilmu dan diamalkan itu ilmunya lebih afdal daripada orang ahli ibadah yang 1000 kali dia ibadah tapi tanpa ilmu. Kenapa? Bisa jadi yang 1000 kali itu tidak sah ibadah. Kita kan dalam kitab itu. Insya Allah dulu ada satu orang di Taman Durutur, satu orang ahli ibadah. Dia ini tergerak hatinya, kemudian dia itu menyepi dari orang, tak mau berhubungan dengan orang lain. Nah, subhanallah, akhirnya dia itu diam di hutan, ya, hanya ibadah saja. Setahun, 2 tahun, puluhan tahun seperti itu. Tahu-tahu ada satu orang yang menghampiri situ hutan, kita mau orang. Akhirnya tanya, kenapa kamu di sini? Saya menghindar daripada ramainya manusia, hanya fokus untuk ibadah. Lalu, kamu dengan siapa di sini? Saya sendiri aja. Itu sapi betina itu untuk apa? Mohon maaf. Dia bilang, kalau aku datang syahwat, aku datang itu sapi. Jadi dia mengira bahwasannya berzina itu yang haram hanya dengan manusia. Ya, berkumpul itu yang tak boleh dengan manusia. Akhirnya apa? Dia paham kalau dengan binatang yang halal. La haula wala quwwata. Inilah kalau orang belajar tanpa ilmu, orang ibadah tanpa ilmu. Makanya kata ulama, tidak ada maslahat sama sekali orang yang mana ibadah tapi tanpa ilmu. Contoh, Iblis itu pernah bertobat. Nyesal juga dia terlaknat itu terbesar. Sehingga akhirnya datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, aku ini nyesal. Kenapa nyesal? Aku ini kalau salah ibadah tidak ada sejengkal pun di bumi dan langit ini kecuali aku dah lakukan itu. Terus, nah, hanya gara-gara sedikit aja kemarin kata dia, aku diusir dari Allah dari surga, kemudian dinobatkan jadi makhluk yang terlaknat. Tapi aku nyesal. Sekiranya aku taubat sekarang ini, kira-kira bisa tak kau omongkan sama Allah? Engkau kan kalimullah, engkau adalah Nabi yang pernah diajak bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, akan aku sampaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Tahu-tahu Nabi Musa ngomong, ya Allah, iblis ini tobat, ini Masya Allah, ini kata Allah, siap, akan kuterima tobatnya. Cuma satu permintaanku, kalau dia mau bertobat, dia datangi kuburan yang Adam, dia sujud di situ. Akui. Nah, subhanallah, baik, itu mudah sekali. Nah, subhanallah, Nabi Allah Musa pun menyampaikan kepada Adam, kepada Nabi Iblis, ya Iblis, beres semuanya. Semuanya kau akan diterima taubat kau. Cuma syaratnya satu aja, kamu sujudlah di kuburan Nabi Adam. Apa kata Iblis? Gila. Hai Musa, kata dia masih hidup, dia ajak aku tak mau sujud. Apa lagi dia?
sudah mati. Ini orang beramal tanpa ilmu, dia tidak lihat siapa yang perintahkan. Allah. Dia ibadah boleh-boleh, tapi ilmunya tidak ada. Dia tidak tahu tu perintahnya siapa. Dia lupa kan? Dia tadi sempat kesombongan. Alhamdulillah. Orang alhamdulillah. Hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga, ulal fawdhu bighairi hasyah. Keberhasilan, tidaklah keberhasilan itu ada maslahatnya kecuali dibalut dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nampaknya berhasil, ya, tapi sebenarnya tak berhasil. Punya jabatan tinggi, punya harta tinggi, tapi tidak dibalut dengan ketakwaan. Hati-hati, banyak yang terburuk. Yang terburuk. Contoh dah banyak. Sa'labah, Qarun, Fir'aun. Ini keberhasilan itu tidak akan dikatakan keberhasilan kalau di situ tidak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tu Pak Bu, ya, lihat deh. Lihat sarang dia, subuh ini kita lihat. Dan coba kita bermuhasabah. Ada orang belum dapat kerja, rajin ibadah masjid. Ya, atau dapat harta, rajin ibadah masjid. Ada satu orang belum punya anak, rajin ibadah masjid. Cuman setelah mendapatkan semua dia punya hajatnya, tahu-tahu dia makin jauh dari masjid, jauh daripada orang. Ya, sudah mulai merasa lebih. Nah, kita khawatir jangan-jangan keberuntungan ini, anugerah yang Allah berikan ini justru menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Bahasa istidraj itu kalau bahasa orang Melayu ngambul. Ada orang beri kue ini, tapi makan. Ini tujuannya apa? Apa nama ngambul? Supaya dia makin jauh memberi orang. Nanti tujuannya untuk nyinyek. Apa namanya? Ya boleh, amin lah. Bawa balik semua ya. Bila halnya ada orang memberi, memang Masya Allah senang hatinya untuk memang wah minta berkah ni. Amin, Masya Allah, bawa balik rumah, anak-anak tu santri, Masya Allah. Yang ini tujuannya untuk diberi, sama-sama diberi. Cuma tujuannya agar semakin jauh. Allah berikan ini orang harta, umur panjang, jabatan luas. Tapi istidraj. Untuk apa itu? Agar dia semakin jauh, sehingga pintu taubatnya dia itu tidak terbuka. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Tapi hal yang begini, orang ini diberi harta, diberi apa semuanya, ini dekat sama Allah. Nah, kita khawatir. Nah, apa tanda-tanda istidraj tersebut? Nah, kita yang mengevaluasi. Jika sebelum ada punya motor, ya kita rajin ke masjid. Sudah punya motor, makin jauh ke masjid. Jangan motor ini sebab istidraj kita. Ini yang kita khawatirkan. Makanya sini katakan tidak ada satu kemaslahatan bagi orang yang punya keberhasilan, yang katanya berhasil, tapi tak dibalut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya. Kita ni kadang-kadang Masya Allah begitu. Kita rasakan. Makanya kita sering diajarkan muhasabah. Ya, muhasabah itu menghitung-hitung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dan cobalah renungkan sesaat di manakah nasibmu esok di kemudian hari. Renungkan, Masya Allah. Kemudian wala sultan bighairi 'adlin. Nah, tidaklah penguasa itu sempurna ya, kecuali kalau dia sudah jelas punya keadilan. Adil. Makanya Pak Bu, kenapa kita saat ini haus milik? Haus milik? Karena kita ini punya hak untuk milik. Karena kita juga menentukan siapa yang akan jadi pemimpin kita.
Ya, bayangkan siapa yang akan jadi pemimpin di kita. Oleh karena itu, ya, menentukan daripada pemimpin ini juga adalah dari kita juga. Kalau seandainya apa yang kita pilih tersebut melahirkan kesejahteraan, keadilan, maka semua pahala daripada perbuatan itu orang mengalir kepada kita. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Makanya di antara ya orang yang sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan kata Nabi yang tidaklah akan dapat naungan Allah di hari kiamat kecuali golongan itulah 7 itu. Yang pertama siapakah dia? Al-Imamul Adil. Pangkat yang paling tinggi itu adalah pertama pemimpin yang adil. Saya pernah baca Pak, dari zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Biasanya kambing dengan serigala itu kan saling memangsa. Serigala memangsa kambing. Satu Khalifah Umar, dia ini mencoba Allah melihat rakyatnya bagaimana, menyamar, ya. Nah, subhanallah, ketika dia menyamar, dia lihat satu pengembala tidur pulas, sementara kambing-kambingnya tersebut, masya Allah, berada di di pantauan serigala. Tapi anehnya, semakin dekat, tahu-tahu didapatkan serigalanya itu makan bareng dengan kambing. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Nah, subhanallah, ya, rasa itu dibangunkan. Saking khawatirnya, ini yang jaga ini dibangunkan oleh khalifah ini. Ya, Tuhan, kamu ini tidur pulas, tapi kalau kambingmu itu lagi dipantau serigala. Ya. Dan dia, kamu ini gimana? Aku lagi tidur tapi kau malah bangunkan. Loh, kenapa kau tidak khawatir? Apa kata dia? Aku merasakan dampak yang luar biasa semenjak peralihan Khalifah Umar bin Aziz. Saking adilnya dia tersebut, entah aku nggak tahu juga, kata dia. Ya, tiba-tiba ada sebuah perubahan rahmat Allah. Ya, yang kurasakan semenjak itulah melihat serigala itu makan bareng dengan kambing. Itu Allah dampak dari pemimpin yang adil, masya Allah. Ya, jangankan manusia dengan manusia berbuat kasih sayang. Ini hewan yang diciptakan dalam keadaan saling menguntungkan, ya, saling menguasai, duduk damai, berdampingan. Maka masya Allah, ya, ilah rahmat hanya mewujudkan, berupaya untuk jadi pemimpin yang adil. Maka masya Allah, itu adalah satu hal yang sangat penting, sangat penting. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita dapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, yang dekat sama Allah, yang punya kebijakan yang arif, yang punya kebijakan yang maslahat untuk umat. Ya, tidak hanya untuk umat Islam, tapi seluruh umat dunia, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian walal hasab bila adab. Allah dan tidaklah sempurna kehormatan kecuali dengan adab. Orang itu takkan terhormat kecuali kalau sudah dibalut dengan adab. Nah, adab inilah, etika inilah kadang yang sudah mulai hilang, ya, di kehidupan bermasyarakat. Lihat, masya Allah, di masjid, ya, alhamdulillah ada adabnya. Ada adab. Nah, adab ini jika betul-betul diterapkan, jangankan di sisi manusia, di hadapan orang pun, di hadapan Allah makin penuh. Dan adab inilah yang menentukan kemaslahatan. Ada satu orang pernah ceritakan dulu, ini
adab penting. Adab cara bahkan menegur pun, membenarkan orang pun ada adab. Contoh, ya, kalau kita pergi menegur orang di jamaah ini, Masya Allah, pertama kalau dalam majlis taklim, jangan sebut nama personal. Kalau kita mau menegur dia itu secara personal, jangan depan ramai-ramai. Engkau berdua saja panggil. Itu adab. Kadang banyak orang yang mana tujuannya itu belum terwujud, lupa dengan adab, akhirnya apa terjadi? Hilang. Saya pernah ceritakan dulu, ada satu kampung kita bayangkan, semua solatnya itu pakai pisau dan pakai tikus. Dia dah begitu. Hilang lagi. Turunlah satu santri, bawa pondok pesantren, menawar situ. Dia lihat itu semua, dia bilang, wah ini tak benar ni. Makin dilihatnya yang imam, macam saya tadi, Masya Allah, dari imam. Begitu dia lihat imam dia makin besar, bangkai tikus yang dikeringkan jadikan kalung. Akhirnya apa? Dia duduk belakang, dia teriak, wahai Tuan, antum mencontohkan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Haram. Bayangkan orang berilmu, ya, guru besar di kampung itu justru malah diharamkan. Betul sih dia, cuman caranya sah. Akhirnya apa? Ya, dia katanya murid-murid dia semua lihat ada orang asing kok malah dinyalakan guru kita. Ujung-ujungnya digebuk sama-sama. Betul tak? Orang nggak lihat benar atau salah. Caranya dia itu sah. Akhirnya apa yang terjadi? Dipulanglah orang ini seboyongan, mukanya bonyok-bonyok. Apa sama gurunya? Guru, tidak benar ini kampung ini. Kenapa tidak benar? Di kampung ini semuanya ini lakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bid'ah semuanya itu. Kenapa? Orang semua sholat Jumat, semuanya pakai pisau satu, pakai kantungan tikus. Benar tak? Saya ini korbannya, kata dia. Kau salah. Ya, belum sampai tujuan dah protes seperti itu. Akhirnya dikirimkanlah satu kawan adik kelas yang juga kirimkan. Jadi lebih suluk, lebih adab. Sampai di sana, Masya Allah, lihat kampungnya betul, semuanya pakai pisau, pakai tikus. Pas ini saudara, ini anak-anak duduk di sop yang nomor 2, tawaduk lah, Masya Allah. Selesai sholat khutbah Jumat, dia pun menundukkan dirinya. Wahai Tuan Guru, saya ini bawa kepada pesantren. Saya lihat di sini ini agak unik. Hampir semuanya itu sembahyang sholat Jumat pakai pisau satu, pakai kantungan tikus. Ini kira-kira ada enggak yang tambahan saya? Oh, ada enggak? Ini jawabannya mesti makan dulu, tidak di rumah. Ada kita di rumah. Oh, ada ajak makan di rumah. Dan tadi itu salah dulu. Lalu, maka dia mau minum nama semuanya. Dia perbuahkan kitab itu. Kitab itu Masya Allah, kitab kuning. Kitab yang tidak harakatnya, diambilnya. Memang ini orang alim. Ini orang diambil dari kitab ini, Masya Allah. Dibuka tentang bab sholat jamaah. Nah, ternyata subhanallah di situ itu tulisannya alaikum bisakinati wal waqar. Cuman karena tak ada harakatnya dan kitab ini rupanya lama-lama tak dibuka, makan rayap sebagainya. Sakinati itu taknya hilang. Waqar itu titiknya hilang. Karena tak letak, yang bacaannya sakinati itu beda dengan bacaannya. Yang tadinya sakinati jadi sikin. Sikin itu pisau. Waqar itu tenang artinya. Karena hilang dia punya titik satunya jadi fa'al. Fa'al itu tikus. Jadi yang artinya mestinya alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah engkau suatu waktu dengan tenang
dan penuh dengan kewibawaan, cuman karena ada kemakan layak, ya, dan akhirnya dipatokkan ini ustaz, ini kiai ustaz, maka pada saat itulah dinakdirkan. Betul juga kata ini. Mana ada tepuknya budak yang pemuda ini yang sudah mengerti ilmu, dia bilang, ini kitab apa ni tuan guru? Oh, sepertinya saya ada di pondok ini ada kitab, mungkin ada yang hilang ni. Ini tepuk ni apa sebabnya? Tahu waktu tak? Maka dia pulang saat. Nah, Masya Allah, diambillah kitab dari perpustakaan, dibawanya. Ternyata di cross check, aku menangis dulu. Ya Allah, pantas saja semenjak aku amalkan ini tidak ada ketenangan dalam diri. Dinding dikecupnya. Orang Arab tu kalau dikecup tu, Masya Allah, berarti orang itu dimuliakan. Ya Allah, kata dia, berkat engkau inilah, kata dia, ya, keraguan itu selama ini terbongkar. Allah nangis dia. Kemudian dia katakan pada semuanya, ya, ternyata apa yang kupahami dalam kitab ini rupanya salah. Dan ini berkat daripada pemuda ini. Dihormatilah pemuda ini, bahkan terakhir dia mendeklarasikan apa itu? Jika sepeninggalan aku, jika aku tak ada di sini, maka nanti kajian-kajian itu akan diteruskan oleh pemuda ini. Nah, itu adab namanya. Ada banyak orang yang mengabaikan ini. Caranya agak salah. Ya, adab. Insyaallah. Kemudian wala surur bighairi aman. Tidaklah ada kebahagiaan kecuali dibalut dengan rasa Pak. Makanya ada orang Arab tu bilang apa? Orang kata Arab bilang apa? Jar qabla dar. Kalau nak beli rumah itu, lihat dulu tetangganya. Kalau pilih rumah, jangan ada rumah mau jual, Masya Allah, rumah besar, harga murah, beli saja. Tapi ternyata depannya narkoba, belakangnya bandar Allah. Sebelah kiri, Masya Allah, mencuri, ini merampok. Kira-kira rumah yang besar itu tenang atau tidak? Kita nak pergi rumah, takut. Nak pergi kita awal hak. Makanya, jadi kebahagiaan orang itu akan sempurna jika dibalut dengan rasa aman. Ya, kalau ada aman, Masya Allah, akan tenang. Ya, cuma makan rumah besar, naruh harta, naruh berangkas, Masya Allah, tak tahu. Tenang nih Pak, saya kadang-kadang Masya Allah, dulu saya masih. Bukan Alhamdulillah, saya dari mondok, dari luar dulu. Memang suka beli kitab, suka beli kitab. Jadi Alhamdulillah belilah kitab. Jadi kalau ke pesantren itu Alhamdulillah terkata banyak. Di antara hiburan yang mungkin saya sebelumnya sumpah oleh kitab itu, Masya Allah, senang. Saya ilustrasikan, ya Allah, Alhamdulillah Allah berikan saya itu rasa senang dengan melihat kitab yang banyak. Ternyata ketenangan itu, bahagia itu macam-macam diperoleh. Teman saya di Berkat itu pengajar salawat. Dia tu bantu mancing. Ini dah jadi ngomong-ngomong mancing itu Pak, tak ada untung. Ya, bayangkan keluar ni mancing. Kemudian mancing tu kan dekat-dekat sini Pak. Tempatnya jauh terselit. Udah itu sampai di sana, motor sewa kali diparkirkan. Hitung berapa hari sewa sampai. Sampai sana bertaruhnya kata orang-orang pemancing, ya, semakin banyak buaya ada dekat sekitar itu, itulah udang banyak. Betul Pak? Betul.
kami salat. Masya Allah, terakhir pertaruhkan nyawa. Ya, hujan kadang minyak di situ. Kalau seandainya kaunya ada pintunya, Masya Allah. Ya saya kalau senang juga melihat nonton, tapi tak pernah itu. Saya tuh suka nonton YouTube namanya Angler Kayor. Nah, itu Masya Allah dia YouTube itu hanya mengenal macam mancing aja. Nah subhanallah, saya lihat balik dari itu 2 hari pengajian baru minggu depan, dia hadir lagi. Oh cerita nikmatnya dia mancing itu, Masya Allah. Tidak bisa bayangkan. Padahal waktu itu udang dapat. Oh kita beli udang itu di pasar. Masya Allah. Dari pengeluaran yang ada, saya juga punya sepupu juga, Masya Allah ya. Sepupu saya itu alhamdulillah berduit lah. Saya tak sebut namanya. Dulu waktu muda-muda waktu tanya dia malah beli mobil sportos. Kebetulan pada saat itu Masya Allah saya itu kena bagian dogonya. Bagian bersama. Alhamdulillah bagus pula. Jadi saya itu merasakan naik mobil sport. Yang naik mobil sport itu Masya Allah tak nyaman betul. Udahlah tempat geraknya pendek. Kita masuk tu bukan gemuk macam gini ni. Berat. Lebih nyaman naik Innova atau Avanza. Yang sport tu tak nyaman sekali. Yang kedua, tapi subhanallah ya, harus turun luar biasa. Itu, tadi senangnya, datang barangnya, Masya Allah, sampai depan kantornya, cuci, duduk di kursi. Sejam 2 jam, masuk kantor. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jemu, jual. Untung, jual rugi tu. Jual tak ada jual untung, tak ada jual untung. Jual nah begitulah caranya. Sehingga akhirnya apa? Ternyata kebahagiaan itu macam-macam model untuk didapatkan. Maka beruntunglah orang yang bahagia dengan banyak ke masjid. Pertama tak keluar modal banyak. Ya, ada orang ngeli mas. Kalau dah kena Allah berikan dia senang bahagia, Masya Allah, dengan dia mancing, dengan dia ini berat. Alhamdulillah kita bahagia seperti itu. Ya, jadi betul kata ulama ini, ya, seluruh bila tidaklah sempurna rasa bahagia kecuali telah Allah berikan rasa aman, tenang. Banyak orang punya duit belum tenang. Banyak orang punya harta belum tenang. Banyak orang punya anak dan belum tentu tenang. Anak-anaknya ke mana, Masya Allah. Tapi kita alhamdulillah, walaupun kata orang ada seberapanya apa semua, nikmat Masya Allah. Bisa kumpul di sini majlis subuh masih bisa ke masjid. Ada Pak Masya Allah ya, orang itu punya duit banyak, dengan istri jarang bertemu, dengan anak jarang bertemu. Ya Allah, ini nikmat aku macam ini. Ya, makanya bahagia itu yang insya-Allah nak jadi seperti itu. Saya ingat Allah sama ceritakan di pondok itu Pak, ada 2 orang santri, 2 adik. Bapak itu tukang sol. Kebetulan Masya Allah saya itu di pesantren itu ada CCTV yang arahnya tempat apa Pak? Tempat ruang tamu, ruang tua kunjungi. Nah ini Masya Allah dia punya anak 3, 1 masih kecil. Kalau dah hari Jumat saya lihat itu Masya Allah, ini orang pun yang mengunjungi, sukalah anak. Sampai saya lihat apa yang dibawa itu, Masya Allah dia orang itu. Dia bawa nasi hanya 2 bungkus. Mungkin itu nasi kuning bagi itu hanya 5.000. Tapi 10.000 modalnya. Tapi dia mendapatkan kebahagiaan, makan dengan anaknya, makan dengan ini, Masya Allah, berkumpul. Suami dengan istri berkumpul, bertatap dengan anaknya. Tapi ada orang yang punya duit miliaran, anak entah ke mana, dia istri entah ke mana, dan naudzubillah wa naudzubillah, tidak ada kebahagiaan. Dan tidaklah setenang dalam diri ini. Maka Masya Allah, mintalah subhanallah ya, di hari-hari kita ini minta Masya Allah tenang, berkumpul, ada acara kumpul. Terus Masya Allah, walal ghina bighairi jud, dan taklah sempurna
orang yang kaya kecuali telah balut dengan apa? Dengan kedermawanan. Masya Allah, ya, dermawan, ya. Ada mudah-mudahan. Saya ingat doanya saya punya guru Habib Hasan Bahrul dulu. Di antaranya itu doanya apa? Allahumma ja'alna wa auladana min ulama al-amilin. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anakku, murid-muridku itu ulama yang mengamalkan ilmunya. Wa ja'alna minal du'atil mukhlisin. Jadikanlah pendai-pendai yang ikhlas. Jadikanlah al-mutakallim berbicara dengan bahasa Arab. Jadikanlah berakhlak dan akhlak Nabi Muhammad. Kemudian jadikanlah anak-anak ini aulia, wali-wali Allah yang tak nampak. Dan doa yang terakhir apa? Jadikanlah anakku, diriku ini orang kaya yang bermanfaat untuk umat bila hisab yaumil tanpa hisab di hari, ya. Kaya itu mampus, ya. Tapi dibalut dengan namanya kedermawanan. Makanya Masya Allah, ya, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah berikan kita, ya, kemurahan rezeki dan Allah berikan juga kedermawanan. Kemudian walal faqra bil qanaah, tidaklah sempurna orang yang fakir kecuali Allah berikan dia balut dengan sifat qanaah. Apa qanaah itu? Menerima apa adanya. Allah menerima apa adanya jadi nikmat. Menerima apa adanya itu paling nikmat. Ya, bersyukur dengan apa yang Allah berikan dan menerima apa yang Allah ujikan. Ini apa aja, Masya Allah, dan rif'ah bila tawadhu, dan tidaklah ada, ya, apa, satu kedudukan yang tinggi tapi kalau tak dibalut dengan ketawadhuan. Tawadhu itu adalah rendah hati. Rendah hati. Rasulullah SAW itu dalam bulan berjanji dikatakan apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Pasal yang terakhir. Saya masih ingat dulu belum ada apa? Belum ada tiba Ulul Habsyi, kami di Tamlan Sampir itu, Masya Allah, kecil-kecil itu mendengarkan semua macam itu baca berjanji. Makanya Masya Allah, saya itu hampir semua hafal pasalnya sampai dari pasal pertama Al-Jannah sampai Na'bah Malik Diam sampai penutup. Itu yang sering dibaca. Karena sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Dan dulu Masya Allah bacaan itu bagus. Satu irama. Jadi Masya Allah kita kembali. Atirillahumma fadlahul karim bi'arfin sadim min salatin wa taslim. Memang lagu-lagu, ya, lagu-lagu. Maka kalau ada dalam Jumat itu adalah Idul Hewan, Maulid, senang, Masya Allah, hidup. Saya juga pernah bunyi Bendana Timur. Ini Bendana apa ini? Kota. Bendana Barat, Alhamdulillah masih ada. Kota. Oh, selatan lupa. Kota ya? Oh, saya berapa kali Pak, Masya Allah. Di selatan itu, saya jumpai subuh itu masjid itu tutup. Iya, sampai Masya Allah, tak tahu faktornya karena apa. Jangan jadilah. Hampir saya lihat itu seringkali masjid itu semua tutup. Makanya saya lihat di timur, daerah sini Masya Allah masih ada masjid dan hidup di timur, Masya Allah. Pada tarawih, pada subuh ini dah, Masya Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Sekarang ini saya lihat banyak di daerah selatan itu, Tanjung Pura, saya lihat itu di Baitur Rahman, itu kalau Azikra pastilah. Itu bagaimana cara, Masya Allah, ya, itu bisa hidup itu gimana caranya, kudu perhatikan, Pak. Mana itu, Pak? Di Baitur Rahman itu, Pak. Baitur Rahman yang di pasar. Kalau maghrib bisa ada. Oleh suku itu seringkali saya lihat itu, Masya Allah, ya bahkan seringkali
Kalau itu saya kan di situ dulu, kasih mulai. InsyaAllah saya nak mungkin ada mungkin Masjid tua itu. Saya pidato kan di situ. Ya. Makanya mesti juga dihidupkan kembali, Masya Allah, yang begini-begini. Makanya kalau ada jamaah ya, yang punya potensi untuk memakmurkan. Dulu saya waktu sebelum membuka pondok itu setelah saya bikin pengajian. InsyaAllah ramai. Tidak jauhnya. Yang terakhir, InsyaAllah, dan tidaklah ya sempurna jihad seseorang kecuali kalau Allah ya telah berikan taufik kepada itu orang. Di jihad pun subhanallah Allah berikan taufik, maka sempurnalah itu semua. Tapi kalau dia mereka berjihad berjuang jalan Allah tapi tidak ada pantau dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan insyaallah dia itu berjihad jauh daripada kesempurnaan. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Ya, kita di bulan berkah yang mulia ini, di bulan Rajab yang insyaallah di rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, bulan yang diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya insyaallah pagi 70 kali dan sorenya 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali. Astaghfirullahaladzim min jami'il dzunub wal atham. Itu 50 kali. Ya. Ini istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan sebab dengan dapatnya kita bulan Rajab ini, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat masalah, diberikan solusi, diberkahi semua yang kita miliki, berkah umur, berkah harta, berkah jabatan, berkah anak keturunan, berkah penghasilan, keberkahan yang menambahkan kebaikan kita semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa a'inna 'ala siyam wa qiyam wal qurban. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban nanti ya Allah, dan sampaikanlah umur kami di suci Ramadan untuk menambah ibadah kami, untuk menambah pada iman kami, untuk mempertebal pada ketakwaan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.